Come on, put it down. Don't have it in you. Halo warga bumi yang budiman, ketemu lagi bareng Mas Raden. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Flawless, rilis tahun 2008. Film ini mengisahkan pencurian berlian di London pada tahun 1960. Sebelum lanjut, Mas Raden ingatkan kembali untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Satu gerakan jari kalian sangat berarti bagi Mas Raden. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita langsung ke ceritanya guys. Film dibuka memperlihatkan seorang wartawan bernama Casey menemui seorang wanita tua bernama Laura Quinn. Casey akan mewawancarai Laura untuk sebuah series tentang generasi pertama perempuan yang memasuki dunia kerja. Nah, Laura ini satu-satunya wanita yang pernah menjadi manajer senior di sebuah perusahaan berlian bernama London Diamond Corporation. Dan tiba-tiba Laura meletakkan sebuah berlian besar di atas meja, dan Laura berkata bahwa ia telah mencurinya. Kisah pun kembali ke tahun 1960, di mana Laura Quinn masih bekerja di London Diamond. Pria ini adalah presiden direktur London Diamond yang bernama Tuan Milton dan anaknya Oliver. Bersama jajarannya, ia melakukan rapat terbatas untuk membahas kerusuhan di salah satu tambang milik mereka. Laura Quinn juga terlihat di sana. Ia berpendapat bahwa perusahaan harus merapat dengan kelompok yang mengambil alih daerah tersebut agar mendapat izin pertambangan di daerah itu. Di akhir rapat, Tuan Milton tiba-tiba mengumumkan direktur manajer yang baru. Namun bukan Laura Quinn yang ia pilih, melainkan rekannya, yaitu Peter Boland. Laura Quinn terlihat kecewa dengan keputusan itu. Ia begitu frustasi karena untuk kesekian kalinya ia tidak terpilih untuk posisi tersebut. Di meja kerjanya, Laura Quinn selalu menulis surat yang berisi motivasi untuk dirinya sendiri. Laura Quinn merupakan seorang manajer yang bekerja begitu keras untuk perusahaan tersebut sampai-sampai ia melupakan kehidupan sosialnya yang seharusnya ia nikmati. Di suatu malam, Laura berbincang kecil dengan petugas kebersihan yang sedang membersihkan ruangannya. Pria tua ini bernama Hobbs. Ia memuji dedikasi Laura. Keesokan paginya, tanpa sengaja ia bertemu dengan teman kuliahnya yang kebetulan bermitra dengan London Diamond. Pria ini bernama Reynolds. Reynolds sangat kagum dengan Laura. Ia juga menawari Laura sebuah posisi di bank tempat ia bekerja. Setelah sampai di ruangan, Laura membuka surat motivasi yang ia tulis untuk dirinya. Tanpa diduga, seseorang telah memasukkan sebuah tiket bioskop dan menuliskan sesuatu yang membuat Laura begitu penasaran. Laura lalu mendatangi bioskop itu. Dan ternyata orang itu adalah Tuan Hobbs, pria tua yang bekerja sebagai petugas kebersihan di London Diamond. Laura begitu terkejut. Ia mengira bahwa Hobbs ingin berkencan dengannya. Namun Hobbs segera membantahnya dan mengatakan bahwa ia memiliki usulan kecil untuk Laura. Ia juga mengatakan bahwa catatan yang dibuat Laura lebih seperti catatan frustasi. Yang lebih mengejutkan lagi, ia mengatakan bahwa London Diamond berencana memecat Laura Quinn. Laura begitu terkejut. Untuk membuktikan perkataan Hobbs, Laura mencari file di meja sekretaris Tuan Milton. Benar saja, ia menemukan berkas pemberhentian atas nama dirinya.
Laura begitu frustasi. Ia kemudian menemui Reynolds untuk menanyakan tawaran yang pernah ia katakan. Namun, karena kedekatan perusahaan, tawaran itu tertutup untuk Laura. Reynolds juga mengatakan bahwa Laura tidak bisa bekerja untuk semua perusahaan yang berbisnis dengan London Diamond. Laura begitu frustasi karena kerja kerasnya selama ini akan dibalas dengan surat pemecatan. Ia juga begitu khawatir karena karirnya yang selama ini ia bangun akan berakhir. Laura kemudian menemui Hobbs di sebuah balapan hewan. Diam-diam, ia menyelidiki latar belakang Hobbs dan mengira bahwa Hobbs ingin mencuri sesuatu dari perusahaan. Hobbs mengatakan kalau 6 bulan lagi, ia akan segera pensiun. Hobbs kemudian mengajak Laura ke rumahnya. Ia menjelaskan secara detail rencana yang ingin ia lakukan. Hobbs ingin masuk ke brankas penyimpanan berlian terbesar di bumi dan berencana mencuri berlian yang ada di sana. Namun, ia butuh kode untuk membuka brankas tersebut. Ia pun meminta Laura untuk mendapatkan kode brankas dari rumah Tuan Milton saat pesta akhir pekan ini. Hobbs juga mengatakan kalau ia hanya ingin mengambil satu termos kecil, dan menurut Laura, mereka takkan sadar kehilangan berlian sebanyak itu. Dengan ragu, Laura menolak tawaran itu. Akhir pekan pun tiba. Terlihat semua rekan bisnis London Diamond datang ke pesta itu. Pria ini bernama Tuan Clifton, pemilik perusahaan asuransi yang menjamin London Diamond. Ia juga terlibat skandal asuransi kesehatan nasional. Namun, ia tak pernah sekalipun diadili. Diam-diam, Laura menyusup ke ruang kerja Tuan Milton. Ia mencari kode brankas di ruangan itu. Namun, ia tidak menemukannya. Dan tiba-tiba, Tuan Milton masuk ke ruangan itu. Beruntung, Laura segera bersembunyi. Tuan Milton mengambil sesuatu di brankas kecil di balik lemari buku. Setelah Tuan Milton pergi, Laura membuka brankas kecil itu. Benar saja, kode yang ia cari ada di sana. Ia kemudian menyerahkan kode itu pada Hobbs dan memperingati Hobbs agar ia berhati-hati. Masalah lain pun muncul ketika seluruh ruangan London Diamond dipasangi CCTV. Laura memperingati Hobbs untuk membatalkan rencananya. Laura meragukan Hobbs, namun Hobbs meyakinkan Laura untuk tetap melakukannya. Akhirnya, Laura berencana menelpon penjaga untuk mengulur waktu agar Hobbs bisa masuk tanpa diketahui. Laura menjelaskan setiap detail cara kerja CCTV di London Diamond. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Hobbs membawa termos kecil yang akan ia isi dengan berlian, sementara Laura dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Seperti biasa, Hobbs membersihkan setiap ruangan di London Diamond. Namun kali ini, ia diawasi oleh kamera CCTV. Tanpa disadari petugas, Hobbs menghitung waktu jeda yang ia lihat di ruang monitor CCTV. Di rumahnya, Laura terlihat begitu gelisah. Sementara Hobbs menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke ruang penyimpanan. Dengan sekuat tenaga, Hobbs berlari ke ruangan itu. Di sisi lain, Laura bermaksud mengulur waktu dengan menelpon petugas jaga di sana. Drama pun terjadi ketika telepon yang ia pakai tidak bisa digunakan. Sekuat tenaga ia berlari mencari telepon umum lainnya. Beruntungnya, penjaga yang emang doyan ngemil disibukkan dengan makanan kecilnya. Akhirnya, Hobbs berhasil masuk ke ruang penyimpanan. Ia begitu senang melihat banyak sekali berlian yang ada di sana.
ia kemudian mengisi termos yang sedari tadi ia bawa. Kemudian ia bergegas pergi dari ruangan itu. Keesokan paginya, Laura melihat Hobbs yang hendak pulang dengan termosnya. Hobbs dipanggil oleh salah satu penjaga yang bertugas. Laura mengira bahwa tindakan Hobbs telah diketahui. Tapi ternyata petugas itu hanya meminta Hobbs untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat. Laura kembali dikejutkan ketika seseorang berteriak mencarinya. Ia dibawa ke ruang penyimpanan. Laura begitu terkejut ketika melihat semua berlian yang ada di ruangan itu telah lenyap. Atas kejadian itu, para petinggi London Diamond kembali melakukan rapat terbatas. Tuan Cliff sebagai penjamin asuransi juga ada di sana. Mereka sepakat agar melakukan investigasi internal dan menghindari publisitas agar kepercayaan bisnis mereka tetap terjaga. Untuk itu, Tuan Cliff menunjuk kepala penyelidikan mereka yang bernama Vince untuk menuntaskan kasus ini. Vince kemudian memanggil setiap orang yang bekerja pada malam itu. Keesokan harinya, Tuan Milton mendapatkan sebuah surat yang menerangkan agar ia menebus semua berliannya dengan 100 juta pound sterling dan dalam kurun waktu 48 jam. Kemudian Laura mengajukan diri untuk membantu Vince dalam investigasi. Sementara itu, Tuan Milton membicarakan ganti rugi dari perusahaan asuransi Tuan Cliff. Ketegangan pun terjadi saat Vince menjelaskan bahwa kemungkinan yang melakukan perampokan adalah orang dalam dari London Diamond. Kemudian Vince menyimpulkan kalau anak dari Tuan Milton yaitu Oliver yang sangat mungkin melakukannya. Adegan berpindah pada Laura Quinn yang menemui Hobbs. Ia begitu ketakutan dan menawari Hobbs untuk mengembalikan semua berlian yang sudah ia curi. Dengan senyum kecil yang nampak di wajahnya, Hobbs menolak tawaran itu. Di ruangannya, Laura diminta sidik jari oleh Vince. Di sini terlihat bahwa Vince sangat tertarik pada Laura. Kemudian Vince membawa Laura untuk sekali lagi menginterogasi Tuan Hobbs. Saat Vince keluar, Laura kembali memperingati Hobbs bahwa Tuan Cliff tidak akan membayarkan asuransi untuk London Diamond. Menurut Laura, Hobbs tidak akan berhasil dan akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Di sini Hobbs mengatakan kalau suatu hari nanti apa yang ia lakukan mungkin akan menginspirasi Laura Quinn, bahwa di seberang tembok besar ini ada dunia luar biasa di luar sana. Di sisi lain, Vince menemukan foto Laura dengan Hobbs di balapan hewan. Ia juga menemukan sidik jari yang mirip dengan milik Laura di ruang kerja Tuan Milton. Diam-diam, Cliff menghubungi awak media untuk membocorkan kejadian itu. Sementara itu, Tuan Milton begitu marah dan ingin segera melakukan pertemuan dengan pihak asuransi. Ia ingin agar Cliff Sinclair membayar semua kerugian mereka. Tanpa diduga, puluhan wartawan yang sudah dihubungi Cliff masuk ke kantor London Diamond. Hal itu membuat Tuan Milton terkena serangan jantung. Dan akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Vince mengajak Laura untuk sekedar menghangatkan badan di sebuah bar. Di sini Vince mendesak Laura agar ia mengakui semua perbuatannya. Laura pun terkejut saat Vince mendapatkan foto Laura dan Hobbs di balapan hewan. Dengan menahan segala rasa, Laura membantah semua hal yang dituduhkan padanya.
Setelah Vince pergi, Laura bergegas ke toilet bar tersebut. Ia tidak percaya atas semua yang ia lakukan. Di tengah penyesalannya, tanpa sengaja ia menjatuhkan berlian miliknya ke dalam wastafel. Sekuat tenaga, ia membuka pipa wastafel itu. Dari sinilah ia menyadari bahwa semua berlian yang dicuri dikeluarkan lewat saluran air. Ia lalu bergegas menuju London Diamond. Ia langsung masuk ke saluran air di dekat London Diamond. Benar saja, di sana ia menemukan Hobbs dengan setumpuk berlian. Laura mengatakan kalau ia akan memberitahukan temuannya pada semua orang. Dengan sebuah pistol, Hobbs mencegahnya karena batas waktu tebusan tinggal 1 jam lagi. Laura tidak tinggal diam. Ia memukul tangan Hobbs hingga tersungkur. Laura berlari sekuat tenaga, namun ia terjatuh dan kembali tertangkap. Di sini, ia menemukan sebuah angka berlian dan menyembunyikan berlian itu di saku roknya. Untuk mengulur waktu, Hobbs bercerita tentang bagaimana istrinya meninggal. Di sini diketahui bahwa saat istrinya sakit, mereka selalu ditolak oleh rumah sakit karena mereka kekurangan uang, dan pihak asuransi Kings Row yang dipimpin oleh Tuan Cliff terus menunda pembayaran asuransi dengan berbagai alasan hingga bertahun-tahun sampai istrinya meninggal. Dan ia mengatakan bahwa sasaran yang ia tuju saat ini bukan berlian, uang, atau London Diamond, melainkan perusahaan asuransi Kings Row milik Tuan Cliff. Di sisi lain, Oliver sudah mengetahui bahwa Tuan Cliff telah menghubungi media. Salah satu petinggi Kings Row sudah memutuskan untuk membayarkan klaim pada London Diamond. Cliff tidak terima karena dalam waktu yang bersamaan ia juga harus membayar tebusan senilai 100 juta pound sterling. Tuan Cliff begitu frustasi. Kemudian kembali ke Laura dan Hobbs. Tuan Hobbs menceritakan setiap detail aksinya. Ia menguras berangkas berlian dan memasukkan semua berlian itu ke dalam saluran air. Hobbs juga menyewa seorang perantara untuk meminta tebusan yang ia inginkan. Laura menantang Hobbs untuk menembaknya, dan ternyata pistol di tangan Hobbs tidak pernah terisi peluru. Karena waktu tebusan sudah habis, Hobbs kemudian pergi, meninggalkan Laura dengan setumpuk berlian. Laura kemudian melaporkan temuannya pada Vince dan kawan-kawan. Namun, ia tetap menyimpan satu berlian yang ia temukan. Setelah kejadian itu, Oliver memimpin perusahaan menggantikan ayahnya. Setelah investigasi selesai, Hobbs dinyatakan bertindak sendirian. Namun, mereka tak pernah menemukannya. Dan ternyata, semua uang tebusan yang Hobbs minta didepositkan di sebuah bank di Swiss atas nama Laura Quinn. Dari situlah Laura keluar dari London Diamond. Ia juga menyumbangkan seluruh uang itu selama 40 tahun. Dengan meninggalkan sebuah artikel untuk Casey, Laura tua pun pergi dan film pun selesai. Menurut Mas Raden, film ini adalah salah satu film yang cukup menarik. Dan dari film ini kita bisa belajar bahwa tanpa berbagi, uang tidaklah berarti. Yang tercermin dalam diri Laura dan Tuan Hobbs. Mereka bisa saja hidup mewah dengan uang tebusan yang mereka miliki. Namun mereka memutuskan untuk membagi seluruh uang itu pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Raden mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.